adik-adik, hari ini kita kembali belajar di rumah untuk menghindari penyebaran COVID-19. Ayo siapkan alat tulis dan bersiaplah menjawab pertanyaan. Ajak ayah, ibu, atau kakak untuk membantumu mencatat pertanyaan ya. Kerjakan pertanyaan ini sebagai tugas dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Ayah, bunda, dari tayangan hari ini anak akan dapat mengembangkan kompetensi numerasi, yaitu mengukur berat benda, membandingkan berat benda, dan menyelesaikan masalah terkait berat benda. Sekarang mari kita simak pelajaran matematika berikut ini. Berat benda. Hai teman-teman, salam Neobi. Ada 4 hal penting yang perlu kalian ingat tentang berat benda. Pertama, berat benda tunggal. Ada 2 cara untuk menentukan berat benda tunggal. Cara pertama dengan melihat ukuran benda tersebut. Contohnya ada 2 buah kotak yang dibuat dari bahan yang sama. Kotak pertama berukuran besar, sedangkan yang kedua berukuran kecil. Karena dibuat dari bahan yang sama, kotak yang besar lebih berat daripada yang kecil. Wah, ada kelinci dan gajah. Lucu sekali ya. Coba bandingkan, manakah yang lebih berat? Gajah atau kelinci? Gajah lebih besar, dan tentu saja gajah lebih berat daripada kelinci. Cara yang kedua adalah dengan menaksir dan merasakan berat benda tersebut. Contohnya, mana yang lebih berat antara kaos kaki atau sendok baja? Kaos kaki memang terlihat lebih besar, tapi belum tentu lebih berat dari sendok baja. Untuk mengetahui mana yang lebih berat, kita rasakan dulu berat keduanya dengan menggunakan tangan. Ternyata setelah dirasakan beratnya, sendok terasa lebih berat dibandingkan kaos kaki. Kedua, berat benda sejenis yang terhimpun. Untuk benda sejenis yang terhimpun, makin banyak jumlahnya, maka beratnya semakin besar. Wah, ibu membawa 2 kantung berisi apel. Kantung A berisi 6 apel, sedangkan kantung C berisi 4 apel. Di antara kedua kantung tersebut, mana ya yang lebih berat? Karena kedua kantung tersebut sama-sama berisi apel, maka kantung yang isinya lebih banyaklah yang lebih berat. Coba kita bandingkan isinya. Mana ya yang lebih banyak? 6 apel atau 4 apel? Karena yang lebih banyak adalah 6 apel, berarti kantung A lebih berat dari kantung C. Ketiga, menentukan berat benda dengan membandingkan. Misalnya, berat sekantong gula sama dengan berat 12 telur. Sementara, berat sekantong kopi sama dengan berat 10 telur. Mana yang lebih berat? Sekantong gula atau sekantong kopi? Karena 12 telur lebih banyak dari 10 telur, maka sekantong gula lebih berat dari sekantong kopi. Keempat, menentukan berat benda dengan cara menimbang. Ada banyak sekali alat yang bisa digunakan untuk menimbang. Jungkat-jungkit juga bisa loh. Jika 2 orang menaiki jungkat-jungkit di sisi yang berhadapan, maka orang yang lebih berat posisinya akan lebih rendah dari orang yang lebih ringan. Menurut kamu, siapa yang lebih berat? Laila atau Nabila? Saat menaiki jungkat-jungkit, posisi Nabila lebih rendah dari Laila. Berarti Nabila lebih berat. Adik, perhatikan gambar pasangan-pasangan benda berikut ini. Dapatkah kamu menaksir benda apakah yang lebih berat dibandingkan benda yang satunya? Beri tanda centang pada benda yang menurutmu lebih berat dibandingkan benda yang satunya. Bisa? Yuk kita coba sama-sama ya. Antara tas sekolah dengan topi, mana yang lebih berat? Tentu saja yang lebih berat tas sekolah.
Kemudian, antara dadu dan buku, mana yang lebih berat? Tentu saja buku ya yang lebih berat. Kemudian, antara keping CD dengan bola, manakah yang lebih berat? Tentu saja yang lebih berat adalah bola ya. Dan yang terakhir, antara meja tulis dengan ember, mana yang lebih berat? Tentu saja yang lebih berat yaitu meja. Nah, adik, tidak sulit ya menaksir berat benda? Alat penimbang dan satuan ukur. Apa saja ya teman-teman Smart Point? Timbangan berat badan, satuannya kilogram. Timbangan jarum, biasanya untuk menimbang takaran bahan untuk pembuat kue, satuannya ons. Timbangan bebek, biasanya untuk menimbang daging, telur, beras, atau yang lainnya di pasar. Satuan ukurnya mulai dari ons hingga kilogram. Timbangan buah, timbangan manual yang biasa dipakai oleh pedagang buah, satuannya ons. Yuk kita ulangi lagi, apa saja macam alat penimbang dan satuannya. Timbangan berat badan, satuannya kilogram. Timbangan jarum, satuannya ons. Timbangan bebek, satuannya ons hingga kilogram. Timbangan buah, satuannya ons. Sampai jumpa teman-teman. Nah, adik-adik, sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, buktikan bahwa berat 2 piring yang sama bahannya, namun berbeda ukuran, akan berbeda beratnya. Dicatat ya, buktikan bahwa berat 2 piring yang sama bahannya, namun berbeda ukuran, akan berbeda beratnya. Jawablah pertanyaan ini sebagai tugas dan kerjakan pertanyaan dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Pemerintah mengimbau masyarakat dapat bertahan di rumah saja. Ini yang membuat saya rindu akan mereka. Walau berjauhan, jarak bukan alasan untuk berhenti mendapatkan pendidikan. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Untuk masa depan anak-anak kita, anak-anak Indonesia. Memutus mata rantai virus corona, masyarakat dapat bertahan di rumah saja. Iya, Bu. Ibu berangkat kerja dulu ya, Nak. Titip adek. Ibu masih harus keluar rumah buat kerja. Gimana ya kalau ibu tertular? Ya. Ini tabungan Intan. Dan ini semua buat ibu ya. Intan gak mau ibu pergi kerja dulu sementara ini. Takut ibu sakit. Iya, Nak. Ibu berangkat kerja ya. Buku adalah sumber pengetahuan. Membaca itu ada gunanya ya? Iya. Sudah pintar kamu tanam sayurnya ya? Ya Bu, ini semua karena membaca. Halo adik-adik, di video kali ini kita akan mempelajari bagaimana caranya mengukur berat benda menggunakan satuan yang tidak baku. Dan di video ini, seperti yang adik-adik bisa lihat, kita sudah punya 2 gambar neraca atau yang mungkin adik-adik lebih kenal dengan istilah timbangan.
Neraca ini dengan garis yang lurus menandakan bahwa kedua benda yang ditimbang itu sama berat. Dan di sini kita sudah punya gambar satu buah belimbing dan beberapa kelereng. Berarti jumlah berat satu belimbing ini sama dengan beberapa kelereng yang ada. Coba kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 kelereng. Dan kita punya di sini 13 kelereng. Jadi bisa kita katakan bahwa berat satu belimbing, ya, berat belimbing adalah titik-titik kelereng. Ayo, berapa kelereng tadi? Jadi berat dari satu buah belimbing sama dengan 13 kelereng. Kita bisa tulis ya di sini 13. Ya, jadi berat belimbing adalah 13 kelereng. Bagaimana dengan yang gambar jeruk? Kita akan hitung berat jeruk sama dengan berapa kelereng ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berat jeruk adalah 7 kelereng. Kita akan tulis ya, 7 kelereng. Sekarang, ada soal selanjutnya adalah titik-titik lebih ringan dari titik-titik. Kita akan mencari tahu jawabannya. Bisa kita lihat, ada buah belimbing dan buah jeruk. Yang satu sama dengan 13 kelereng, buah belimbing sama beratnya dengan 13 kelereng. Sedangkan buah jeruk beratnya sama dengan 7 kelereng. Kita akan tulis ya di sini 7 kelereng supaya mempermudah adik-adik. Jadi mana yang lebih ringan? Ya, yang 7 kelereng lebih ringan dari 13 kelereng, bukan? Jadi buah jeruk lebih ringan. Kita tulis dulu di sini, jeruk lebih ringan dari belimbing. Jadi belimbing, kita coba sebaliknya ya. Belimbing, buah belimbing itu lebih berat atau ringan daripada jeruk. Ayo, lebih berat atau lebih ringan berarti jawabannya. Jadi belimbing lebih berat karena 13 kelereng itu lebih berat daripada 7 kelereng, bukan? Jadi jawabannya belimbing lebih berat daripada jeruk. Sudah mulai mengerti ya adik-adik? Kita masih punya loh soal yang lain. Nah, soalnya lebih menantang nih. Tapi yuk kita coba kerjakan sama-sama. Di sini ada 2 gambar neraca. Yang satu lebih condong ke kanan, sedangkan neraca yang satunya lebih condong ke kiri nih. Berarti tidak sama berat. Ada yang lebih berat dari kedua benda yang ditimbang. Di sini kita ada gambar buah apel ditimbang dengan buah belimbing dan neracanya lebih condong ke buah belimbing. Itu artinya buah belimbing itu lebih berat dibandingkan dengan buah apel. Karena neraca lebih condong ke buah belimbing. Sudah mengerti kan sampai di sini adik-adik? Jadi, buah apel itu lebih ringan dibandingkan dengan buah belimbing. Sedangkan buah belimbingnya lebih berat dibandingkan buah apel. Jadi nih, untuk soal yang pertama, apel titik-titik daripada belimbing. Kita harus isi dengan lebih ringan atau lebih berat. Buah apel lebih Iya, betul, lebih ringan. Kita tulis di sini ya, lebih ringan daripada belimbing. Bagaimana dengan timbangan yang satunya? Di sini ada gambar apel dan gambar jeruk. Dan neracanya lebih condong ke buah apel, yang artinya adalah buah apel lebih berat dibandingkan dengan buah jeruk di sini. Jadi buah jeruk lebih ringan daripada buah apel. Dan apel berarti lebih titik-titik daripada buah jeruk. Ayo, apelnya lebih ringan atau lebih berat? Iya, karena neraca lebih condong ke buah apel, berarti apel lebih berat. Kita tulis di sini ya. Apel lebih berat daripada jeruk. Yang pertama, buah belimbing lebih berat daripada buah apel. Dari neraca yang pertama ya. Lalu dari neraca yang kedua, buah apel lebih berat daripada buah jeruk. Dan untuk soal selanjutnya, urutan buah yang paling berat hingga yang paling ringan adalah dari gambar neraca yang pertama dan kedua. Bisa kita lihat di sini. Ayo, buah mana yang paling berat? Yang pertama belimbing dibandingkan apel lebih berat belimbing daripada apel.
Dan dari neraca yang kedua, kita lihat apel atau jeruk yang lebih berat apel. Di sini jeruk lebih ringan daripada apel, berarti buah yang paling berat adalah buah belimbing. Kita tulis di sini, yang paling berat adalah belimbing. Nah, selanjutnya, setelah belimbing, buah mana yang lebih berat? Dibandingkan dengan belimbing, apel lebih ringan. Tapi dibandingkan dengan jeruk, apel lebih berat. Berarti di urutan kedua ada buah apel. Betul, kita tulis ya, buah apel. Dan yang paling ringan berarti adalah buah jeruk. Jadi urutan buah dari yang paling berat hingga yang paling ringan adalah belimbing, apel, jeruk. Nah, di sini kita sudah selesai. Mudah kan adik-adik? Nah, adik-adik, sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, ukurlah berat 3 alat dapur di rumahmu, lalu urutkan dari yang paling berat. Caranya, siapkan gantungan baju dan kantong plastik di masing-masing ujungnya. Masukkan 1 alat dapur ke salah satu kantong plastik dan benda lain sebagai alat ukur ke kantong plastik lainnya. Lakukan bergantian untuk ketiga alat dapur yang kamu pilih sehingga kamu bisa mengurutkan beratnya. Dicatat ya, ukurlah berat 3 alat dapur di rumahmu, lalu urutkan dari yang paling berat. Caranya, siapkan gantungan baju dan kantong plastik di masing-masing ujungnya. Masukkan 1 alat dapur ke salah satu kantong plastik dan benda lain sebagai alat ukur ke kantong plastik lainnya. Lakukan bergantian untuk ketiga alat dapur yang kamu pilih sehingga kamu bisa mengurutkan beratnya. Jawablah pertanyaan ini sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Tolong jaga adiknya ya. Adiknya baru lancar naik sepeda. Iya Bu, pasti akan ku jaga. Jangan lupa berdoa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah. Hati-hati ya nak. Tolong jaga adiknya ya. Adiknya baru lancar naik sepeda. Janji ya. Maaf ya Dek, kakak lalai jaga kamu. Kakak janji bakal ngelindungin kamu. Iya kak, yuk kita lanjut lagi. Ayo Dek. Penyu itu mempunyai tangan dan kaki. Dia jalannya seperti gini. Menyelamati rumah laba-laba. Seperti ada yang menggoyangkan tempat tidurnya. Dia tuh ngerasa jaringnya itu ajaib. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi nggak bakal pernah habis. Kalau sudah bisa baca, baca sendiri. Diangkat dari novel berjudul Perahu Kertas karya Dewi Lestari. Bercerita tentang pasang surut hubungan 2 anak manusia. Apa yang kita pengen jalani? Hari ini aku bermimpi. Berawal dari saling mengagumi, yang kemudian saling jatuh cinta. Namun cinta mereka terhalang berbagai hal. Perahu Kertas, Rabu 6 Mei 2020, pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Sekarang perhatikan gambar ini. Berat 1 apel sama dengan berat 2 jeruk. Dengan demikian, manakah yang lebih berat? 1 apel atau 1 jeruk? Jawabannya, berdasarkan gambar ini, tentu saja 1 apel lebih berat dibandingkan 1 jeruk. Sekali lagi, perhatikan gambar ini. Berat 1 semangka sama dengan berat 3 botol air. Manakah yang lebih ringan? 1 semangka atau 1 botol air? Jawabannya, berdasarkan gambar ini, tentu saja
1 botol air lebih ringan dibandingkan 1 semangka. Nah, sekarang bagaimana dengan gambar ini? Benda manakah yang lebih berat? 1 apel atau 1 mangga? Karena posisi lengan neraca seimbang, maka berat 1 apel sama dengan berat 1 mangga. Nah, adik ingat ya, jika kamu mengukur berat benda melalui benda lain dengan menggunakan neraca 2 lengan seperti ini, perhatikan baik-baik posisi lengan neraca tersebut. Jika lengan neraca lebih miring ke kanan, berarti benda di lengan kanan lebih berat dibandingkan benda di lengan kiri. Sedangkan jika lebih miring ke kiri, berarti benda di lengan kiri lebih berat dibandingkan benda di lengan kanan. Dan jika lengan neraca seimbang, maka benda pada masing-masing lengan neraca sama beratnya. Jelas ya mengenai hal ini? Pada soal nomor 1 ini, kamu diminta untuk menentukan benar atau salah dari pernyataan yang disediakan. Pernyataannya adalah, pada gambar neraca lengan di samping ini, jika 1 botol minum ditambahkan di lengan kanan neraca, maka neraca akan lebih miring ke kiri. Benar atau salah? Mari kita simak gambarnya. Perhatikan pada gambar ini, berat 1 buah semangka sama dengan berat 3 buah botol minum. Dengan demikian, jika kita tambahkan 1 buah botol minum di neraca sebelah kanan ini, maka lengan neraca akan lebih miring ke kanan karena 4 botol minum pastinya lebih berat dibandingkan 1 buah semangka. Dengan demikian, jawabannya adalah salah. Pada soal nomor 2 ini, kamu diminta untuk menentukan benar atau salah dari pernyataan yang disediakan. Pernyataannya adalah, dari gambar di samping ini tampak bahwa berat 1 apel lebih ringan dibandingkan berat 1 mangga. Kita lihat gambarnya, ternyata lengan neraca seimbang. Berarti berat 1 apel sama dengan berat 1 mangga. Jadi pernyataan ini adalah salah. Adik, sewaktu di kelas 1, kakak sudah pernah mengajarkan bagaimana cara mengukur berat benda menggunakan timbangan. Masih ingat? Jika kamu lupa, mari perhatikan kembali bagaimana cara menimbang menggunakan timbangan. Misalnya, kita akan menimbang berat 2 buah mangga menggunakan timbangan dapur. Sebelum menimbang, pastikan terlebih dahulu bahwa jarum timbangan menunjuk pada angka 0 kg. Jika tidak menunjuk pada angka 0, maka kamu dapat mengaturnya dengan memutar roda pemutar jarum yang biasanya terletak di bagian belakang timbangan. Nah, setelah jarum tepat menunjuk pada angka 0, letakkan benda yang akan ditimbang pada piring timbangan. Setelah itu, baca hasil pengukurannya. Perhatikan saat membaca hasil pengukuran, jika jarum lurus dengan garis yang ada angkanya, maka berat benda adalah sesuai angka kilogram yang ditunjuk. Seperti pada contoh ini, berat 2 mangga adalah 1 kg. Sedangkan jika posisi jarum timbangan berada di antara garis-garis angka kilogram seperti pada contoh ini, maka cara membacanya, perhatikan jarum lurus dengan garis pendek ke berapa. Setiap garis pendek sama dengan 100 gram. Nah, seperti pada contoh ini, jarum lurus dengan garis pendek ketiga. Berarti berat 4 apel adalah 1 kg 300 gram. Nah, adik, kamu mungkin pernah mendengar satuan berat ons. Nah, 1 ons beratnya sama dengan 100 gram. Jadi, berat 4 apel ini dapat juga dinyatakan 1 kg 3 ons.
Jelas ya, bagaimana cara mengukur berat benda menggunakan timbangan? Sekarang, bacalah hasil pengukuran berat berikut ini. Bisa tidak? Bisa ya? Yuk kita coba sama-sama. Yang pertama, ini mengukur berat 1 semangka. Beratnya adalah 2 kg. Selanjutnya, hasil pengukuran 4 jeruk, beratnya adalah 1 kg 5 ons. Berikutnya, kita mengukur berat dari 3 buah mangga. Beratnya adalah 2 kg 7 ons. Dan yang terakhir, berat dari 2 buah apel ini adalah 8 ons. Nah, adik bagaimana? Ternyata tidak sulit ya membaca hasil pengukuran berat benda pada timbangan. Hari ini kita akan belajar tentang berat benda. Siap belajar bersama-sama? Ayo kita mulai. Alat untuk mengukur berat disebut dengan timbangan. Timbangan ada berbagai macam. Satuan berat ada gram, ons, dan kilogram. 1 kilogram sama dengan 10 ons. Ayo kita timbang berat pisang ini. Jarum di timbangan menunjukkan angka 3, berarti berat pisang adalah 3 kilogram. 3 kilogram ada berapa ons ya? Mari kita ingat 1 kilogram ada 10 ons. Jadi 3 kilogram yaitu 10 ons tambah 10 ons tambah 10 ons. Jadi 3 kilogram sama dengan 30 ons. Pada soal nomor 5 ini, kamu diminta untuk memilih 1 dari 4 pilihan jawaban yang disediakan. Pertanyaannya adalah, untuk mengetahui berat tubuh manusia, maka kita menimbang menggunakan timbangan badan. Sedangkan timbangan yang lainnya tidak dapat digunakan untuk menimbang berat tubuh manusia. Pada soal nomor 9 ini, kamu diminta untuk menuliskan jawaban singkat pada tempat yang disediakan. Pertanyaannya adalah, berapakah berat dari 4 jeruk tersebut? Perhatikan pada timbangan ini, jarum timbangan ada di antara angka 1 dan angka 2 kilogram. Lalu jarum timbangan menunjuk tepat pada garis pendek yang kelima, berarti 500 gram. Nah, 500 gram sama dengan 5 ons. Jadi berat jeruk itu adalah 1 kilogram 5 ons. Nah, adik-adik, sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, berat sebuah mangga sama dengan berat 2 buah apel yang sama besar. Jika berat mangga 30 ons, berapa ons berat sebuah apel? Dicatat ya, berat sebuah mangga sama dengan berat 2 buah apel yang sama besar. Jika berat mangga 30 ons, berapa ons berat sebuah apel? Baik adik-adik, jawablah pertanyaan ini sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Sekarang adik-adik belajar di rumah saja bersama TVRI. Yuk bantu Kemendikbud menjadikan program belajar dari rumah di TVRI lebih baik dan menyenangkan untukmu. Ikuti survei evaluasi program belajar dari rumah di TVRI dengan membuka laman. Isi survei program belajar dari rumah di tautan berikut: s.id/surveibdr atau lewat survei SMS gratis dengan mengetik BDR, kirim ke 93456. Jangan lupa ajak orang tuamu dan gurumu juga.